Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Malam ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar, yaitu bab furudul wudu'i. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waraidul wudu'i, beberapa fardunya wudu. Faslun. Wa faraidul wudu'i sittatun. Fasal ini berbicara tentang fardunya wudu, yaitu ada 6. Pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah harus niat. Niat itu artinya menyengaja melakukan sesuatu, di mana tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi ketika membasuh muka itu kita sudah niat. Niatnya adalah wudu, tidak yang lainnya. Karena banyak orang yang membasuh muka tapi dia bukan berniat wudu, tapi satu misal untuk araop. Araop, tahu araop sampean ya? Bangun tidur, supaya kelihatan mukanya itu lebih fresh, tidak kelihatan tanda-tanda habis tidur dan bekas-bekas tidur. Bekas-bekas tidur itu banyak. Salah satunya jahil, itu bekas tidur. Kemudian bila gitu kan ya, itu bekas tidur. Nah, supaya itu hilang, maka kemudian araop, membersihkan muka, membersihkan wajah. Kalau dia tidak niat untuk wudu, ya maka tidak wudu. Tapi kalau niatnya wudu, maka ketika dia membasuh mukanya dengan air, maka disitulah dia mulai niat. I'lam, ketahuilah, annal wudu'a, bahwa sesungguhnya wudu, lahu syurutun wa furudun. Wudu mempunyai syarat-syarat dan juga mempunyai fardu-fardu. Apa perbedaan syarat dengan fardu? Syarat itu berada di luar pekerjaan yang kita ingin lakukan. Biasanya dia terjadi sebelum pekerjaan tersebut, itu syarat. Sedangkan fardu adalah perkara-perkara yang ada di dalam pekerjaan tersebut, itu fardu. Contoh, sampean ingin kuliah, kan belum masuk kan kuliah ya? Belum. Maka untuk masuk bagaimana? Harus memenuhi syarat-syarat. Syaratnya apa? Harus ada ijazah, harus bayar pendaftaran, harus mengisi formulir. Itu adalah syarat-syarat suatu pekerjaan yang wajib dilakukan, tapi itu di luar pekerjaan tersebut. Sedangkan fardu itu adalah pekerjaan yang sudah ada di dalam. Contoh, sampai setelah memenuhi syarat yang ada, mendaftar, akhirnya dinyatakan sebagai mahasiswa di kampus tersebut, maka sampai mempunyai kewajiban fardu-fardu yang harus dilakukan. Pertama, harus masuk kuliah tepat waktu, harus memakai alma mater kuliah, harus memakai sepatu, tidak boleh memakai sandal. Itu adalah fardu. Wudu juga sama. Wudu itu ada syarat, ada fardu. Syaratnya itu adalah sesuatu yang dilakukan di luar wudu itu sendiri, sedangkan fardu itu di dalam wudu itu sendiri. Fasyurutu, maka syarat dari wudu maksudnya. Pertama, al-islamu, harus Islam. Jadi tidak sah wudunya seseorang kalau dia tidak Islam. Wat tamyizu, harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz bisa membedakan. Anak kecil sekarang itu umur 7, umur 8 itu sudah banyak yang tamyiz, bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana harganya yang murah, mana harga yang mahal, mana yang ganteng, mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang jelek. Nah, itu sudah bisa bedakan. sehingga tidak bisa dibohongi.
Ketiga, wa tuhuriyatul ma'i, airnya harus suci. Selanjutnya, wa adamul mani'il hissi, tidak ada perkara yang mencegah yang bersifat indrawi. Hissi itu artinya indrawi, yang bisa diindra, dilihat, dirasakan, kemudian dibau, itu indra. Contoh, sampean mau wudu, tapi di tangan sampean ternyata ada kotoran burung. Maka itu harus dibersihkan dulu. Tidak sah kalau kotoran itu masih ada di tangan sampean kemudian sampean wudu. Harus dibersihkan dulu. Kenapa? Karena itu bisa mencegah masuknya air. Kal waskhi, seperti kotoran. Wa adamul mani'i syar'i, dan tidak ada perkara yang mencegah yang bersifat syar'i, bersifat syariat. Kal haidi wan nifasi, seperti haid dan nifas. Kalau haid dan nifas maka ada usah wudu. Kemudian syaratnya lagi, wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Fi haqqi dzawid darurati, bagi seseorang yang mempunyai darurah. Kal mustahadati wa man bihi ar-rihud daimu, seperti orang yang istihadah atau seperti orang yang selalu kentut. Rihud daim itu artinya kentut terus. Jadi setiap saat kentut dus. Kentutnya biasanya kalau orang normal kan kentutnya paling sejam 2 jam gitu kan ya, baru kentut lagi. Artinya bisa bertahan lama. Tapi ternyata ada orang yang mungkin karena kelainan hormonal atau kelainan kesehatan, akhirnya dia kentut terus. Setiap menit kentut dus. Seperti larva. Teman tahu larva, film larva itu? Itu kesukaannya Umay. Keponakan saya di Wonorejo, dia suka nonton film larva, lucu memang. Itu senjata utamanya itu adalah kentut. Setiap saat kentut. Nah, bagi orang yang senantiasa kentut setiap saat, maka tunggu waktu. Jadi sekarang mau masuk waktu duhur, udah langsung wudu, langsung sholat. Kenapa? Khawatir keduluan kentutnya. Kalau kita kan bisa nahan. Mau duhur sampai asar tidak kentut sama sekali bisa. Ini salah satu niat-niat di dalam wudu. Apabila kita sudah melaksanakan semua syarat yang ada, maka kita boleh berwudu sudah. Maka di dalam wudu ada fardu. Fardu itu perkara yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Wa ammal furudu, adapun fardu-fardunya wudu, fasittatun, maka ada 6. Kama dzakarahu asy-syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Ahaduha, salah satunya an-niyatu, yaitu niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu berdasarkan niat. Wahia fardun fi taharatil ahdathi, dan niat ini hukumnya fardu di dalam mensucikan hadas-hadas. Wala tajibu fi izalatin najasati ala sahih, dan tidak wajib niat ketika menghilangkan najis-najis menurut pendapat yang sahih. Jadi kan tadi menghilangkan najis itu kan termasuk syarat sahnya wudu. Jadi ketika menghilangkan najis, tidak usah ketika itu berniat untuk wudu, tidak usah. Cukup hilangkan dulu najisnya, baru kalau sudah bersih, kemudian membasuh muka, baru mulai niat di situ. Wal fardu, dan adapun fardu, annal maksuda minan najasati,
bahwa yang dimaksudkan dari najis-najis adalah izalatuha, menghilangkan najis tersebut. Wahia, yaitu menghilangkan najis itu tahsulu, bisa dihasilkan, bisa diperoleh bil ghusli, dengan membasuh. Bi khilafil ahdath, berbeda dengan menghilangkan hadas. Fa inna taharataha, bahwa sesungguhnya mensucikan hadas yaitu ibadatun, sebuah ibadah, taftaqiru ila niyatin, yang butuh kepada niat, kasairil ibadat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kada qalahu Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Apa perbedaan antara hadas dengan najis? Kalau najis itu adalah sesuatu yang dikenai, baik itu najis yang mukhaffafa, muwallado, atau mutawassithah. Najis itu biasanya bisa diindra, sifatnya hissi, itu najis. Memang ada najis hukmi. Najis hukmi itu adalah najis yang tidak terlihat. Kenapa? Karena mungkin sudah karena terlalu lama, akhirnya dia kebawa angin atau kebawa oleh manusia, ikut serkot gitu ya. Ada ngenge satu misal, nggak cepat dibersihkan sampai kering, akhirnya kena serkot, tendang gitu kan ya. Sehingga di tempat aslinya itu memang secara kasat mata sudah tidak ada. Tapi kan di situ kan ada ininya, ada najisnya. Itu najis hukmi. Jadi najis itu adalah rata-rata bisa dilihat, bisa diindra, bisa dirasakan. Cara menghilangkannya tidak butuh niat, ya cuman langsung saja, tidak butuh niat. Jadi kalau satu misal di tempat sampian ada ngenge gitu kan ya, langsung saja, tidak usah sampai niat nawaitu raf'an najasati, tidak usah, tidak butuh. Beda dengan hadas. Kalau hadas itu memang tidak nampak itu adalah sebuah kotoran, enggak. Orang hadas itu contoh, dia habis kentut, emang kentut itu kelihatan? Kan enggak kan ya? Kan enggak. Beda dengan kencing. Kalau kencing kan kelihatan. Kemudian dicawii, itu menghilangkan najis itu. Tapi kalau kentut, mana ada kentut kelihatan? Kalau dirasakan, ya ada. Kalau tidak percaya nanti temannya pas waktu kembung coba dicium, pas kentut gitu kan ya, maka sama akan merasakan surga dunia itu sudah. Nah itu hadas. Nah hadas cara menghilangkannya wajib berniat. Hadas kecil, contoh tadi kentut itu, maka harus niat wudu. Menghilangkan hadas besar, habis haid. Memang haid itu tidak terlihat, maksudnya secara ini ya, secara kayak najis itu tadi tidak terlihat, tapi itu adalah hadas, maka wajib niat untuk menghilangkannya. Wal kafiru laisa min ahliha, dan orang kafir itu tidak berhak untuk wudu. Saya kira sampai sini dulu, karena kita akan menghatamkan kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.